Ini 28. Kharaja bil masjidi musalla. Ini halaman 28 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai Wa kharaja bil masjidi. oh iya. Wa khurija dikecualikan. Wa khurija dan dikecualikan bil masjidi masuk dalam disebut masjid. Ini kan bahasan kemarin tentang orang yang junub, haram hukumnya Berdiam diri di dalam masjid. Nah, yang dibahas sekarang adalah tidak termasuk di hukum masjid. Makanya di wa khurija dan dikecualikan bil masjidi dengan masjid. Musallal idi tempat sholat id. Karena kadang sholat id itu kan diadakan di lapangan, kadang di aula, kadang di halaman sekolah. Dan itu tidak termasuk dikategorikan masjid. Kemudian wal madaris, madrasah, sekolahan. Wahia yang disebut dengan madaris adalah al-mawadhi, tempat-tempat allati yadrusu yang di situ mengajarkan fiha, di dalam tempat tersebut asy-syaikh, guru, ma'at thalabah beserta murid. Berarti madrasah tidak termasuk dalam kategori masjid. Waribat, pondok, asrama. Wahwa ialah al-baitu, rumah alladzi yubna yang dibangun lil fuqara, untuk orang-orang fakir, berarti panti ya. Walit tolabah, dan untuk para santri, berarti pondok. Pondok, panti itu tidak termasuk dalam kategori masjid. Au huwa ma'badus sufiyah, atau tempat ibadahnya para sufi yang tidak dikategorikan masjid. Misalnya dia bikin tempat khusus untuk wiridan aja, ma'badus sufiyah. Au huwa as-subur, atau itu disebut dengan subur. Subur itu ya semacam apa ya, tapi bukan mushola, bukan masjid, pokoknya tempat dibangun khusus tapi untuk wiridan ya. Padepokan lah istilahnya, padepokan atau apa itu. Ai artinya al-mawadhi, tempat allati yukhafu minha. Bukan, suhur itu benteng. Benteng. Bukan salah. Ai al-mawadhi, yakni tempat allati yang dibangun yukhafu, untuk menghindari minha hujumul aduwi, serangan musuh. Berarti benteng ya. Wa ammas sabiyu, adapun kalau anak-anak, fayajuzu, maka boleh, liwalihi, karena walinya, tamkinuhu, menetapnya di dalam masjid, minal muksi, nyatanya yang menetap, kal qiraati, seperti membaca. Ini kalau anak-anak, tapi anak-anak maksudnya junub ya. Lah seandainya ada anak-anak kok sudah junub, ya maka ya boleh. Seandainya dia disuruh sama walinya, dia sudah tungguin di sini. Bisa kayak segitu tuh. Ya misalnya Terus mini. Aki-aki. Iya, aki-aki tetap. Itu bocah tua. Wa amman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, adapun kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fayahillu, maka boleh, muksuhu, berdiam dirinya, bil masjid, di dalam masjid, junuban, dalam keadaan junub. Wa huwa, kondisi ini, min khosoisihi sallallahu alaihi wasallam, termasuk kekhususan, hukum khusus yang berlaku hanya untuk Nabi. Karena hukum itu ada yang khusus untuk Nabi,
ada yang khusus untuk umatnya. Nikah lebih dari 4 itu halal untuk Nabi tapi haram untuk umatnya. Tahajud itu wajib bagi para nabi, bagi Rasulullah, tapi sunnah bagi umatnya. Nah, kok enak Nabi kawin lebih dari 4, umatnya nggak boleh. Lah tahajud Nabi wajib. Kita tahajud kalau ingat, kadang ingat aja ingat, kadang kalau males juga jadi ya. lagi. Nah, iya. Kecuali wajib harus. Sunnah mah nah. Termasuk ketika junub tetap berada di dalam masjid bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu li'annah tiyajahu, karena kebutuhan, karena hajat, lil masjidi untuk masjid aksarun itu lebih banyak, lina syaris sunnah untuk menyebarkan sunnah. Kalau Rasulullah boleh, fajuwiza lahu dzalik, fajuwiza maka diperbolehkan. Mabni majhul, juwiza. Kalau Indonesia itu kalimat apa namanya? Pasif ya, digunakan. Nah itu apa? Pasif ya. Oh, dari jais ya nih. Wajuwiza, jawaza boleh, tapi kalau juwiza berarti dibolehkan. Lahu bagi Rasulullah dzalika, untuk dia berdiri di dalam masjid dalam keadaan junub. Lakinnahu, akan tetapi lam yaqa'u minhu, itu belum pernah terjadi. Belum pernah terjadi, tapi seandainya terjadi ya boleh bagi Rasulullah. Wali anna dzatahu, karena sesungguhnya keberadaan Rasulullah a'dhamu itu lebih mulia min dzatil masjid, daripada keberadaan masjid. Jembleger kok fisik ya. Fisiknya Rasulullah itu lebih mulia daripada fisiknya masjid. Adanya Rasulullah itu lebih mulia daripada adanya masjid. Rasulullah itu lebih mulia daripada masjid. Wa ammal kafiru, adapun kafir, la fala yumna'u, maka tidak boleh dilarang, minal muksi, untuk berdiam fil masjid, di dalam masjid, junuban, dalam keadaan junub. Adapun misalnya non muslim masuk ke dalam masjid sedangkan dia dalam keadaan junub, maka ya enggak ada larangan. Wong mereka bukan mukallaf, tidak termasuk taklif, tidak termasuk orang yang kena hukum, maka ya bebas. Non muslim masuk ke dalam masjid walaupun dia dalam keadaan junub boleh. Tanya Pak Idris tuh. Akhir dulu boleh ke masjid. Boleh. Ya kayak dulu misalnya siapa Presiden Amerika yang berkunjung Istiqlal itu mutar-mutar Istiqlal, walaupun misalnya malamnya dia junub, ya junub, wong dia nggak kenal mandi kok. Ya junub memang kafir dalam keadaan junub, wong dia nggak kenal mandi. Mandi ya mandi biasa, kalau bukan mandi junub ya tidak menghilangkan junubnya. Li'annahu, karena sesungguhnya kafir itu layak tak, itu tidak meyakini hurmatahu, keharamannya masjid, wa in haruma alaihi, walaupun aslinya ya haram bagi orang yang junub. Li'annahu, karena sesungguhnya kafir itu mukhatabun bi furu'i syariah, dituntut dalam cabang syariah. Dituntut maksudnya diharapkan itu. Aslinya orang kafir ya diharapkan untuk menjalani syariat, tapi karena dia masih kafir ya tidak kena hukum syariat. Wala yajuzu, dan tidak boleh lahu bagi orang kafir dukhulul masjid, masuk ke dalam masjid. Walau ghairu junubin, walaupun tidak dalam keadaan junub, illa, kecuali bi'izni muslimin balighin, dengan izin seorang muslim yang balik, ma'al hajati, beserta karena ada keperluan. Kayak di musola, di lain betulin AC, ada kebutuhan kan? Dia non muslim, yo
Yo junub wong dia yo enggak kena hukum mandi jinabahan. Ya misalnya karyawan atau apa yang kerja di lingkungan masjid dan kebetulan dia non muslim, ya berarti kan udah dapat izin kan. Nah, makanya wa minha, dan itu sebagian daripada hajat itu. Hajat diperbolehkannya masuk ke dalam masjid bagi non muslim. Misalnya julusul qadhi, duduknya seorang qadhi, hakim. Awil mufti fihi, atau orang yang memberi fatwa. Au imaratihi, atau dalam rangka untuk meramaikan masjid. Jadi non muslim ya boleh masuk ke dalam masjid, tentunya dengan seizin muslim yang sudah balik. Titik, ini bahasan yang kelima kemarin, yang larangan bagi orang yang junub, yaitu berdiam diri di dalam masjid. Musola sama saja. Yang ada nama musola kan di kita, kalau di tempat lain kan ya namanya masjid-masjid juga. Cuman ada masjid jami, ada ghairu jami. Bismillahirrahmanirrahim. Wasatisuha, dan yang nomor 6 yang dilarang bagi orang junub, yakni qiraatul Qur'ani, membaca Quran. Nah, kemarin kan sudah pernah saya tanyakan. Nah, kalau misalnya habis hubungan badan, kemudian ada siaran orang meninggal, spontan kita mengucap inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Padahal inna lillahi itu termasuk bacaan Quran. Terus misalnya habis hubungan badan, begitu lega langsung alhamdulillah, sukses. Alhamdulillah kan termasuk bagian dari Al-Quran. Iya, biasanya cuma 4 menit lah, ini kok sampai 1 jam langsung alhamdulillah. Ternyata jawaban manjur. Ajar jalan manjur. Lah padahal alhamdulillah itu juga bagian dari Quran. Nah, ini akan kita bahas nanti ini. Boleh gak mengucapkan potongan-potongan dari ayat Quran itu ketika dalam keadaan junub? Misalnya ya, habis malam main lato-lato, belum sempat mandi, keluar rumah, beli nasi uduk, ditanya ketemu teman lama, gimana Pak, kok kabarnya? Alhamdulillahirabbil alamin. Padahal masih junub. Sehat. Ya, misalnya. Ini kan potongan dari ayat Al-Quran. Padahal membaca Quran itu termasuk yang dilarang ketika dalam keadaan junub. Wa syurita fi hurmatiha sab'atu syurutin, dan disyaratkan di dalam keharaman membaca Quran ketika junub itu sab'atu syurutin, ada 7 syarat. Tidak boleh membaca Quran ketika junub itu kalau 7 syarat ini berlaku. Kalau 7 syarat ini enggak, berarti tetap boleh membaca Quran walaupun junub. Al-awwalu, yang pertama, kaunul qiraati bil lafzi, membacanya dengan lafaz, dengan bersuara. Kalau bacanya di batin, ya enggak apa-apa wong di batin. Kalau isyarat kayak yang berita di TV loh yang ya apa juga. Nah, gitu. Kan di TV kan ada kan yang begini-begini. Ya nggak apa-apa. Yang haram itu kalau dibaca dengan suara. Kalau cuma dibatin, apa-apa. Yang diharamkan itu ketika bersuara. Maka kaunul qiraati bil lafzi, yang haram itu, yang tidak boleh itu ketika membacanya itu dengan lafaz, dengan bersuara. Tapi di sini ada. Alhamdulillah ya Allah, ditunggu-tunggu Mas Takile. Wa misluhu, dan yang semisal dengan itu adalah isyaratul akhrasi al-mufhimatu, yaitu isyaratnya orang akhros. Akhros itu orang bisu.
al-mufhimatu yang bisa dipaham. Nah ini yang paham berarti yang kan yang orang-orang belajar itu ya. Misalnya ada pelajaran khusus orang yang belajar Quran, bacaan Quran tapi pakai bahasa isyarat. Lah kalau dia isyaratkannya itu kok apa namanya memahami, dipahami, nah itu termasuk nggak boleh kalau itu niatnya dia Quran. Tapi ini khusus orang yang akhros itu bisu tunawicana. Lianna isyaratahu, karena sesungguhnya isyaratnya orang yang akhros, orang bisu itu muqtadun biha, dianggap atau dinilai sama dengan orang yang mengucap. Isyaratnya orang yang bisu itu nilainya sama dengan orang yang ngomong. Kalau isyaratnya itu bisa dipahami. Misalnya ada orang bisu, rumahnya Pak Ustadz Royani mana? Itu kan sama aja berarti kan ya? Dia bisu. Lah seandainya ada orang yang bisa membaca Quran tapi dengan bahasa isyarat itu tadi itu. Misalnya alhamdulillah itu pakai apa kayak gitu ya. Yang bisa, saya juga ngerti juga enggak, di TV kan ada yang begini. Seandainya kalau itu benar bisa dipahami, maka itu termasuk yang dilarang. Illa fi salasati abwabin, kecuali dalam 3 perkara. Maksudnya isyaratnya orang bisu kalau bisa dipahami itu kena hukum juga. Tetapi dalam 3 hal tidak termasuk yang kena hukum itu. Misalnya as-sholatu fala tabtulu biha. Misalnya ada orang sholat tapi dia bisu, kemudian dengan memakai isyarat, misal ada orang bisu sholat, lah kemudian ada orang datang barisannya agak sebelah sono misalnya, terus dia begini, berarti kan sini. Nah, teman dia orang bisu itu dalam keadaan sholat. Tapi kalau yang diajak ngomong itu nggak paham, maksudnya apa kok begini, apa suruh ngambil apa ini, maka itu tidak dikategorikan batal bagi orang yang bisu itu tadi. Kemudian wal hinsu. Melanggar. Wal hinsu tidak dihitung melanggar. Fa idza halafa, ketika misalnya bersumpah, wa huwa natikun, orang yang bisa ngomong, Allah yatakallama, untuk tidak bicara. Misalnya ada orang yang normal, dia sumpah, saya tidak akan ngomong sebelum rumah saya lunas. Misalnya dia janji, sebelum rumah saya lunas saya bakalan tanpa bicara, artinya tidak ngomong. Ia janji. Nah, libat malu karena ngomongannya Azar kayak kue. Azar itu. Lah ketika ia sumpah untuk tidak bicara tadi dalam jangka waktu tertentu, summa kharisa, kemudian kok dia bisu beneran. Awalnya dia normal. Nah, kemudian dia sumpah nggak bakalan ngomong sebelum rumah saya lunas. Lah, kebetulan malah bisu beneran. Wa asyara bil kalami lam yahnas, maka kalau dia berisyarat tidak termasuk melanggar sumpahnya. Kan tadi sumpah untuk tidak bicara. Itu dalam Quran kan ada ya. Wa nukalima, di surah Maryam itu yang lama nggak punya anak, kepengen punya anak, akhirnya ia tidak bicara itu. Siapa sih itu? Nabi Yahya atau siapa ya? Oh, lupa saya. Di surah Maryam ini itu kan ada nabi yang bertapa tapi tanpa bicara, nggak ngomong. Wa syahadatu fa idza asyara biha la tuqbal. Wa syahadah, dalam kesaksian seorang yang menjadi saksi tapi dia bisu. Fa idza asyara biha, maka kalau hanya sekedar berisyarat, la tuqbalu, maka tidak diterima, maka orang bisu tidak boleh jadi saksi.
apalagi saksi yang kasus besar, orang bisu dari saksi, gimana ngomong. Wa isyaratun natik, dan isyaratnya orang yang berbicara, orang yang bisa ngomong tapi memakai isyarat. Ghairu mu'taddin biha, dan tidak dianggap atau tidak dinilai itu illa fi salasati abwabin, kecuali dalam 3 perkara. Ini Imam Nawawi bahasnya rinci banget. Amanul kafir, perjanjian damai dengan orang kafir, yang harus orang pakai bicara yang lengkap. Kalau cuman pakai bahasa isyarat juga bisa. Wal ifta, berfatwa. Ka'an qila lahu ana tawaddau bihadzal ma'i. Apakah kalian wudu dengan, apakah kita boleh wudu dengan air ini? Nah, misalnya ada orang yang bertanya, Mas, boleh nggak saya wudu dengan air ini? Kemudian orang tersebut fa'asyara, kemudian orang itu menjawab an-na'am aula, jawab iya atau tidak, tapi dengan bahasa isyarat. Wariwayatil hadis, dan meriwayatkan hadis. Ka'an qila lahu, seperti ditanyakan kepada dia, anarwi anka hadzal hadis, apakah engkau meriwayatkan hadis ini? Fa'asyara an-na'am au la, maka ia berisyarat dengan iya atau tidak. Wa khurija bil lafzi, dan dikecualikan dengan lafaz itu tadi, ma idza ajral qiraah ala qalbihi, apabila ia membacanya dengan hati. Tadi kan yang diharapkan itu membaca Quran dalam keadaan junub apabila ada suaranya. Maka kalau di batin cuma fi qalbihi ala qalbihi, maka tidak mengapa. Misalnya membaca bismillah, membaca ismul a'dzam ketika di kamar mandi, itu kan tidak boleh. Misalnya yang punya cincin, kok ada lafaz Allah, ada lafaz Muhammad, atau yang punya jimat ditulis di saku, gesper. Kalau mau masuk ke kamar mandi, kalau itu ada tulisannya Allah, ada tulisannya Muhammad, jangan dibawa masuk. Kemudian mengucapkan bacaan-bacaan yang mengandung lafaz Allah dan lafaz Muhammad ketika di kamar mandi juga tidak boleh. Maka ketika mau mandi junub, baca bismillahnya ya jangan diucap, cukup dibatin dalam hati. Ya bismillahirrahmanirrahim, nawaitu husna, cukup dibatin saja. Ya kalau diucap enggak boleh, karena itu termasuk ismul a'dzam. Yang bahaya itu yang HP. Kadang ada yang biar kelihatan religius, itu gambar depannya itu profilnya Allah itu misalnya, atau Muhammad. Kalau HP mati nggak masalah, tapi kalau HP hidup dibawa masuk kamar mandi sama dengan membawa tulisan Ismul A'dzam masuk ke dalam kamar mandi. Kalau di aplikasi kalau mati ya nggak apa-apa. Ya kalau yang kan kalau hidup. Kalau mushaf ini kan selalu kan dibawa kemana pun tetap kan tulisannya. Tapi kalau HP ini kalau mati kan tulisannya nggak ada. Enggak, maksudnya kan aplikasi itu kan nggak kita klik nih, nggak kita buka nih. Nah, artinya kita mainkan umpamanya WA dalam kamar mandi gitu, itu nggak apa-apa. Bagaimana itu kan? Ya kalau WA-nya ada tulisannya Bismillahirrahmanirrahim sambil balesin WA. Enggak, artinya gini, kita ada aplikasi Al-Quran atau Yasin, handphone. Tapi kita nggak ngebuka itu tuh, umpamanya buka TikTok deh. Berarti kan yang nongol bukan Qurannya kan? Nah, yang nongol entah gambar apa, video apa, ya enggak masalah. Yang enggak boleh itu ketika yang nongol itu tulisan Qurannya. Kadang yang bahaya lagi, misalnya yang nada sambung pakai adat. Pas di WC ada yang nelpon kan? Lagi ngedun, hayya ala sholat, lagi ngedun hayya ala sholat. Oh yang orang yang nunggu di luar kamar mandi ditaruh di lagi digantung jauh.
Dia mau bangun tanggung, dia mau bangun, digantungi jauh celananya. Tiba-tiba ada yang orang misalkan alhamdulillahirabbil alamin itu lagi ya sempet-sempetnya loh. misalkan lagi buka TikTok. Iya lo buka TikTok sambil ngeden. Lagi di kamar mandi nggak usah bawa HP. Jangan-jangan yang dibuka bukan TikTok. Iya. Tapi tok. Jangan-jangan video call. Lah iya yang bahaya itu kan kalau nada sambung, alarm tapi yang berbunyi azan. Misalnya kita ke kamar mandi menjelang maghrib, HP kita alarmnya maghrib pakai suara azan. Begitu lagi nongkrong, dimatiin dulu HP-nya, jaga-jaga dimatiin dulu. Yang punya cincin, yang punya apa? Yang di situ ada tulisan Ismul A'zam. Bismillahirrahmanirrahim. As-sani yang kedua, qaulul qari musmi'an biha nafsahu. Orang yang membaca itu minimal dengar bacaannya sendiri. Kalau bacaannya cuma komat kamit, berarti kan nggak denger ya? Iya. Nggak denger, rapopo. Kalau bacaannya itu bisa didengar, ya nggak boleh itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kan berarti didengar kan? Tapi kalau kan nggak bisa didengar. Nah, ya boleh berarti. Iya, cuman komat kamit orang baca mantra itu cuman. Dalam keadaan junub ya. Dalam keadaan junub. Yang nggak boleh itu yang bersuara. Wa khurijama idza talaffaza wa lam yusmi nafsahu hatta ittadala sam'uhu wa la mani'a. Dan dikecualikan idza talaffaz, ketika ia melafadzkan itu walam yusmi nafsahu, ia tidak mendengarnya. Hai su'ita adalah samuhu, walaupun kualitas pendengarannya itu sedang-sedang. Wala mani'a, juga tidak ada yang ngalangi pendengaran, misalnya suara bisik atau apa. Ya gampangnya, jelasnya itu tetap boleh melafat. Berarti bukan melafat kan ya? Komat kamit, komat kamit. Baca dalam hati. Baca dalam, bukan dalam hati. Kalau dalam hati kan bibir nggak gerak. Ini bibir gerak, tapi nggak bisa didengar. Nah itu tetap boleh. Ya itu tetap boleh. Yang nggak boleh itu kalau bersuara. Nah ini kalau tadi kan hanya dalam hati jelas boleh. Nah ini adalah yang misalnya tidak di dalam hati, diucapkan tapi pengucapannya dia sendiri aja nggak denger. Dumel. Iya, dia sendiri. Ya cuma komat kamit mulut aja. Ya kayak bukan bisu tapi bisulan. As-salisu yang ketiga, kaunuhu musliman. Orang yang membacanya itu adalah orang Islam. Fahurijal kafir, maka dikecualikan orang kafir. Kalau orang kafir, misalnya dulunya dia Islam dulu, ya pinter ngaji, pinter baca Quran, kayak pendeta Saifuddin, pinter kan dia. Lah dalam keadaan dulu mau baca Quran sampai khatam juga biarin dong, dia bukan orang Islam lagi. Fala yumna'u minal qira'ah, maka tidak dihalangi membaca li adami tiqadihil hurmah, karena tidak ada keyakinan keharaman itu. Wa in uqiba 'alaiha, walaupun nanti ya dapat siksaannya, siksaan kekafirannya itu loh. Muslim. Ar-rabi' yang keempat, kaunuhu mukallafan. Orang yang membaca itu adalah orang mukallaf. Fahuridas sabiyyu wal majnunu. Maka kalau yang baca itu anak kecil atau orang gila, ya nggak kena hukum apa-apa. Tapi ya lagi-lagi masuk anak kecil junub kan itu ya. Kalau orang gila junub bisa jadi ya. Nah, misalnya ada orang gila sepanjang jalan ya Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin. Nah, terus padahal junub, ya wis rapopo wong ra waras. Enggak kena hukum. Kan dalam hadis Rasulullah kan ada 3 orang yang enggak kena hukum apa-apa. Rufi al-qalamu an salasin. Ada 3 jenis orang yang enggak kena hukum apa-apa.
Berarti yang dilakukan itu nggak dicatat dosa, nggak dicatat pahala. Yang pertama adalah orang tidur sehingga ia bangun. Jadi orang tidur, lindur kan masih tidur ya. Misalnya dia ngelindur jam segini ini tidur nih, mulai baca alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi, subuh khatam qul a'udzu birabbin nas malikin nas kan 30 juz full tuh. Tapi ngelindur yo enggak dapat pahala apa-apa. Atau sebaliknya ketika dia tidur ngelindur. Misalnya pas mau tidur berantem sama bini. Masih kesel, ke bawah ngimpi ngelindur, begitu melindur ada kasut, bininya di mate, maka nggak ada hukum apa-apa. Orang lagi tidur. Kalau hukum pidana tetap kena kali ya? Kena ya? Gue mau tidur kayak tetap kena. Orang lain kan nggak percaya. Nah iya orang lain mana percaya? Jangan-jangan sengaja ini udah punya simpenan ya gitu. Yang kedua, orang yang nggak kena hukum itu anak kecil sehingga ia dewasa. Anak kecil walaupun ia tekun ibadah, maka belum dicatat pahala. Anak kecil walaupun wadungnya kayak apa, duit bapaknya udah diumpetin di kaos kaki ketemu, di peci ketemu, diumpetin di cucian kotor ketemu, terus diambil buat di salon ketemu. Iya, diumpetin di mana aja ketemu, diambil buat main apa sih? Main game. Yo kalau dia masih belum mukallaf, belum ada catatan dosa. Tapi kalau dibiarin kan ya lama-lama kebiasaan. Maka anak kecil sehingga ia dewasa itu nggak ada hukum apa-apa. Jadi dihukum pidana juga nggak bisa ya? Nggak bisa. Kemudian yang ketiga, al-majnun, orang gila sehingga ia sembuh. Maka orang gila itu nggak kena hukum apa-apa. Tapi sebelum dia gilanya, Sebelum gila berarti kan masih waras. sebelum dia gilanya gitu, berarti sebelum sampai Dan pokoknya begitu dia gila kok membunuh orang, ya nggak kena hukum apa-apa. Begitu nanti dia sembuh, dia baru kena hukum. Waktu bunuhnya pas dia lagi gila, ya nggak kena hukum apa-apa. Kecuali dia udah waras. Nah, makanya umpama ini kan Ramadan masih sebulan nih. Nah, supaya Ramadan nanti yang nggak puasa nggak usah kodok, nggak dosa. Iya kan, ini masih ada waktu sebulan, cicilan banyakin, kan pusing. Lanjut di jalan-jalan. Iya, rumah belum lunas, ngambil mobil belum lunas, motor belum lunas, kulkas, terus aja. Begitu pas awal Ramadan mulai oleng. gila kagak kan? Riz mana? Pulang, tapi arahnya ke sono. Gila lu. Gila kagak kan begini. Begitu ia gila, itu selama sebulan wong dalam kegilaannya itu ia nggak wajib puasa, ya nggak wajib qadha, nggak dosa. Begitu misalnya pas malam takbiran, di musola kan ada takbiran, Allahu Akbar, setannya kabur, waras itu dia tuh. Maka sebulan puasa yang ia tinggal nggak wajib qadha, sholat yang ia tinggal juga nggak wajib qadha, baik zakat nggak usah bayar, wong dalam keadaan masih belum. Ya kalau ada yang berencana ya monggo. Iya, takutnya sembuh kagak kebablasan. Lantan. Al-khamis kaunu ma atabihi Qur'anan, yang dibaca itu Quran. Kadang ada orang yang saking ketakutan asal Arab dikirain Quran. Kayak film Bajaj Bajuri, orang Arab berantem diaminin, amin, dikirain mah doa, taunya orang Arab lagi berantem. Langsung dari ngomong sama si saya, sodaqallah aja. Saking takutnya asal tulisan Arab dikirain Quran, padahal tulisan dari obat nyamuk. Kan ada ya dari balsem, kan ada tulisan Arabnya ya. Yang nggak boleh itu kalau Quran, kalau hadis, hadis boleh. Ilmu-ilmu begini boleh. Yang nggak boleh itu Quran. Kalau urutan cap kaki tiga oke bahasa Arab. Lah ini larutan bahasa Inggris pakai bahasa Arab.
Hai suqala qira'atul Qur'an, yaitu yang dimaksud adalah Quran. Fa khurija, maka dikecualikan at-Taurat wal Injil. Nah, dia Taurat warnanya kayak apa yang belum pernah lihat aja. Injil juga Injil yang sekarang, wallahu a'lam. Wa mansukhut tilawah, atau ayat yang udah dimansuh. Bukan mansur, bukan mansuh. Mansuh itu kalau ibarat undang-undang, dulu itu berlaku undang-undang, kemudian karena ada undang-undang baru, undang-undang lama nggak berlaku. Nah, itu namanya mansuh. Kan dalam Quran itu ada istilah nasakh, mansuh. Nasakh itu undang-undang baru, yang mansuh itu undang-undang lama. Misalnya kayak hadis Rasulullah dulu pernah melarang ziarah kubur. Lah kemudian di akhir-akhir hayat beliau malah nyuruh ziarah kubur. Lah yang pertama ini namanya mansuh, yang udah dinasakh, udah diperbarui. Kalau bahasanya apa kalau undang-undang? Amandemen, revisi apa itu. Dari situlah istilahnya. Revisi. Nah, itulah. Lah di dalam Quran itu juga sama, ada ayat nasakh, mansuh. Misalnya dalam Quran itu ada ayat asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuha albatta nakalam. Itu anillah wa minallah. Alhamdulillah minallah. Minallah. Ya. Ustaz. Minallah ya, bukan anillah ya. Oh, berarti kitab saya yang salah. Di sini anillah tulisannya. Itu misalnya dulu ada ayat asy-syaikhu wasy-syaikhatu. Asy-syaikhu orang yang tua, laki-laki tua, wasy-syaikhatu dan perempuan tua. Idza zanaya, ketika dua-duanya berbuat zina. Aki-aki zina sama ini. Farjumuha, maka rajamlah keduanya albattata nakalam aminallah. Itu sebagai bentuk siksaan dari Allah. Lah ayat ini itu udah dinasakh. Dinasakh dulunya ayat ini ada, tapi kemudian turun ayat pembaruan. Wazaniyatu wazani fajlidu, itu ayat itu ayat nasakhnya, mansuhnya yang ini. Kalau ayat yang dimansuh kayak ini, maka udah tidak dihukumi Quran. Cuman kan kita nggak tahu kan, kita taunya ya yang sekarang itu. Yang taunya ya zaman para sahabat, yang ngalami langsung proses turunnya Quran. Nah, wasadisu yang nomor 6. Nah, ini jawaban yang pertanyaannya kemarin itu. Al-qasdu lil qiraah wahdah. Tujuannya untuk membaca Quran saja. Tapi kalau niatnya zikir boleh. Kayak misalnya tadi habis main lato-lato belum sempat mandi, dengar kabar temannya meninggal, langsung mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal itu bagian dari Quran, tapi dia niatnya bukan baca Quran, tapi niatnya zikir, maka boleh. Misalnya kayak orang yang dalam keadaan junub, kemudian karena dia terbiasa membaca bismillah, misalnya kan habis main lalat aus ya, minum. Pas mau minum bismillahirrahmanirrahim. Lah baca bismillahnya itu diniati zikir, kalau diniati baca Quran ya haram. Nah, ini jawabannya al-qasdu lil qiraati wahdah. Yaitu tujuannya hanya murni untuk membaca Quran au ma'adz dzikri, atau baca Quran disertai dengan zikir. Kalau hanya zikir saja boleh. Awil qasdu liwahidin la bi'ainihi, atau tujuannya itu untuk salah satu di antaranya, antara zikir atau qiraah, la bi'ainihi, dengan tidak memberi penjelasan. Fa in qara'a ayatan, kalau seandainya ada orang membaca ayat lil ihtijaji, untuk hujjah. Hujjah itu dalil. Biha, dengan ayat, haruma, maka haram. Misalnya orang habis hubungan badan, dia dalam keadaan junub, ngobrol, begitu ngobrol, orang sabar itu dikasihani Allah, dalilnya innallaha ma'as-sabirin. Dalil, dia dalil. Iya dalil. Kalau dia tujuannya baca ayat, ya enggak boleh. Lagi ngobrol kayak dalil.
Inna akramakum indallahi atqakum. Misalnya sambil ngobrol dalil enggak boleh. Kalau tujuannya zikir boleh. Wa in qasada dzikra au atlaqa ka'an jarul Qur'an ala lisanihi. Kalau seandainya tujuannya itu zikir atau dia membaca itu hanya ngalir saja, min ghairi qasdin, tidak ada tujuan apa-apa. Orang baca Quran tapi tidak ada tujuan apa-apa, ya kayak orang apa ya, ngelampi apa, spontan. Ya kadang orang baca innalillah itu kan tidak ada niat apa-apa tuh ya. Ada misalnya lagi melihat orang baca innalillah, kan nggak ada niat apa-apa, kan spontan kan. Maka itu min ghairi qasdin liwahidin minhuma, tidak ada maksud apa-apa, fala yahrumu, maka tidak haram alias boleh. Kita baca sampai akhir bab akhir ini titik ya. Fa innahu la yusamma Qur'anan, karena itu tidak disebut dengan Quran tapi disebut dengan zikiran, bacaan zikir. Inda sharifi, karena ada sesuatu yang mengalihkan. Orang secara spontan itu kan karena ada sesuatu hal yang mengalihkan. Wa amma inda adami sharif, adapun kalau tidak ada sesuatu yang mengalihkan, fayusamma Qur'anan, maka disebut dengan Quran walau bila qasdin, walaupun tanpa ada tujuan apa-apa. Intinya yang keenam ini, kalau membaca niatnya zikir boleh. Kalau niatnya karena spontan tidak ada tujuan apa-apa, maka hukumnya juga boleh, walaupun dalam keadaan junub. As-sabi yang keenam, yang ketujuh, antakunal qira'atu naflan, bacaannya itu karena hukum sunnah. Kalau hukum wajib maka tetap boleh. Misal bikhilafima idza kanat wajibatan, berbeda kalau itu wajib, maka kalau wajib itu tetap boleh. Sawaun dakhila sholati, sama saja di dalam sholat. Kafaqidi tahuro, ini seperti orang yang tidak bisa bersuci. Misalnya kan kemarin sudah dibahas ya, mau mandi gak ada air, mau tayamum gak ada debu, sudah masuk waktu sholat, maka ia tetap wajib sholat. Lah di dalam sholat itu ada bacaan Fatihah. Lah bacaan Fatihah itu kan hukumnya wajib, maka walaupun dalam keadaan junub tetap wajib baca. Tapi kalau di kita ya kayaknya nggak mungkin, air banyak, debu oh iya banyak. Fala farqa baina ayyaqsidal qiraah, maka tidak ada beda. Fala farqa, tidak ada beda baina ayyaqsidal qiraah, antara tujuan membaca wa ayyutliqa masalan, atau hanya sekedar spontan ngomong. Fatakunu Qur'anan indal itlaq, maka jadilah itu Quran indal itlaq, ketika diucapkan, liwujubi sholati alaihi, karena wajibnya sholat bagi orang tersebut. Ya intinya tadi, kalau walaupun dia dalam keadaan junub, tapi kalau udah masuk waktu sholat, sementara nggak ada air, nggak ada debu, ya tetap wajib sholat dengan sholat keadaan darurat. Nah sholatnya itu tetap juga wajib membaca Fatihah. Nah kalau misalnya hormatil waktu, misalnya ada orang nazar begini nih, saya mau baca Yasin ntar habis subuh, karena sumpah ini nazar. Nah saya kalau proyek tembus, saya mau baca Yasin 5 kali nanti habis sholat subuh. Begitu pas harinya yang dinadarkan, dia junub. Malamnya karena saking senangnya kemudian main sama istrinya. Mau mandi gak ada air, mau tayamum gak ada debu. Nah terus bacanya Yasin ini gimana? Ya kan, iya udah nadar ya. Atau mungkin perempuan lah, perempuan. Ya kan, perempuan kan sering junub ya. Lah ketika dia dalam keadaan junub, ya udah kadung nadar,
nanti hari ini misalnya hari Jumat, besok Jumat saya mau baca Yasin. Nah, pas giliran hari Jumat malah junub. Nah, baca Yasinnya ditunda apa tetap dilaksanakan? Tunda. Ditunda apa dilaksanakan? Tetap laksanakan mandi dulu. Lah mau mandi gak ada air kok. Lanjut. Masih udah najar kok. Lah tapi kan baca Quran hukumnya gak boleh. Najarnya ini. Aja ditunda nanti belakangan. Ya nadarnya hari Jumat bukan hari Sabtu. Pas hari Jumat. Iya ngomongnya ya begitu hari Jumat malah junub. Begitu junub mau mandi nggak ada air, mau tayamum nggak ada debu. Nah, terus Lanjut. lanjut. Kenapa? Alasannya? Alasannya wajib. Yang haram itu kalau bacaan sunnah, kalau bacaan wajib tetap boleh. Seperti tadi sholat dalam keadaan tidak ada air, sholat kan aslinya dilarang. Tapi karena ini dihormatil, waktu baca Fatihahnya itu kan wajib, maka ya tetap boleh. Yang nggak boleh itu bacaan sunnah. Nah, di situ ada contohnya. Misalnya mana tadi? Kaan nagaros misalnya seperti orang yang bernazar. Ayyaqra'a surat Yasin untuk membaca surah Yasin. Masalan umpamanya fi waktu kada dalam waktu ini, dalam waktu tertentu misalnya. Fakana fi dzalikal waqti tiba-tiba di waktu tersebut junuban ia junub. Fakidan dalam keadaan nggak bisa litauhuro ini untuk bersuci dengan dua cara, yaitu cara dengan air atau dengan debu. Maka fa innahu yaqra'uha wujuban, maka tetap ia membaca Yasin tersebut wujuban karena itu hukumnya wajib lidzarurati karena dalam keadaan darurat. Udah kadung janji lanjutin, itu dihitungnya dalam keadaan darurat karena nazar itu hukumnya wajib. Lakin akan tetapi because til qiraati akan tetapi dengan tujuan membaca la mutliqan, tidak dengan mengucapkan wala hurmata alaihi, maka tidak ada keharaman bagi orang tersebut. Walaisa dzalika kal fatihati min kulli wajhin, dan tidak begitu juga seperti Fatihah dalam kondisi apapun. Misalnya dalam kondisi yang sholat tadi itu dulu. Maka ini seandainya ada orang junub, dia udah kadung nadar, begitu mau baca menuhi nadarnya dia malah junub. Mau mandi gak ada air, mau wudu gak ada mau tayamum gak ada debu, ya wis bacaannya tetap karena itu wajib dan itu juga lidzarurah dalam keadaan darurat.